Tentunya kau tahu bukan, bahwa apa yang kucapai selama ini adalah demi kau, Ani. Demi kita berdua. Tapi semua ini kau khianati. Kau hancurkan. Tapi Roma, semua ini kulakukan karena kau tidak mencintai aku lagi. bukan begitu, Roma. Atau memang dengan sengaja kau tidak membuat aku menderita? Tidak, Roma. Hukum, Ani. Baik, Ani. Kalau memang itu kehendakmu, aku pasti datang dalam pesta perkawinanmu nanti. Walaupun dengan segala kehancuran hati. Selamat. Orang pertama yang mendapat gelar sebagai Bapak Pembangunan di bangsa ini adalah Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto. Dan kalian tahu ya, siapa orang yang paling tidak setuju dengan sebutan ini? Megawati. Kenapa sih nggak bisa berdamai dengan masa lalu? Waktu Bapak Prabowo memberikan, ya, menganugerahkan gelar pahlawan kepada Bapak Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Soeharto, yang paling ribut Megawati and the gang. Nah, ini kan bisa dikatakan semata-mata bukan keinginan Presiden memberikan gelar pahlawan, kan begitu, ada panitianya, kan begitu. Setelah itu diajukan ke DPR, ya. Satu nama, yaitu Presiden Soeharto, waktu itu yang komplain hanya satu fraksi. Udah tahu sendiri kalian fraksi apakah itu? Merah Delima. Ya, Ripka Ciptaning bersuara, Deddy Sitorus bersuara, Adiana Pitulu bersuara. Yang paling lucunya, ya, bersuara lah si Guntur Romli. Tahu kalian, ketika wartawan bertanya kepada Bapak Joko Widodo, apa tanggapan beliau mengenai penganugerahan gelar pahlawan, Bapak Joko Widodo mengatakan, ya, sudah sepantasnya beliau layak mendapatkan gelar pahlawan, dan itu sudah menjadi keputusan Presiden. Maka Guntur Romli mengatakan apa? Ternyata Joko Widodo yang sakit bukan cuma fisiknya aja, ya, ternyata otaknya juga sakit. Maling teriak maling, koruptor teriak koruptor, orang sakit teriak sakit. Kalau penikmat lagu-lagu Irwan Fals tahu lagu ini. Kalau orang ini kan begitu, dinasti, padahal mereka pelaku utama. Nggak ngaku juga. Gimana itu kabarnya Romi Soekarno? Gara-gara tantenya makanya dia bisa menjadi anggota dewan kan? Mana? Masih mau dia teriak dinasti? Nggak ada. Aduh, ya, koruptor kan begitu kan, penyuapan, sekjennya ditangkap, dapat itu amnesti. Cobalah kita berdamai dengan masa lalu lah, nggak usah meriksa diri sempurna. Kita tahu bahwasanya Bapak Presiden Soeharto itu, ya, memiliki kekurangan dan kelemahan, tapi kelemahan dan kekurangan beliau itu, ya, bisa dikatakan jangan sampai itu menutupi bahwasanya beliau juga punya jasa terhadap bangsa ini. Ku bilang sama kau Guntur Romli, masih lebih berjasa Soeharto daripada kau. Bapak Soeharto dikatakan disebut sebagai Bapak pembangunan. Kau Bapak apa? Sok komentar. Yang dibahas Bapak Soeharto, yang dimaki-maki, yang dibully Bapak Jokowi. Kalah apa? Bahkan tahu kalian di wilayah kami Sumatera Utara, ya, GP Ansor, ya, pimpinan wilayah GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor, ya, yang diketuai oleh Edi Harahap, ya, itu menyatakan bahwasanya mereka setuju, mereka sangat respect dengan pemberian gelar pahlawan kepada Bapak Soeharto.
Karena menurut penilaian mereka, Bapak Soeharto ini memang betul-betul sudah membangun bangsa ini. Membawa bangsa ini dari negara miskin menjadi negara berkembang. Membawa bangsa ini yang tadinya tidak melek teknologi menjadi melek teknologi. Membawa bangsa ini menikmati infrastruktur, ya, walaupun tidak selengkap sekarang. Membawa bangsa ini kepada level swasembada pangan pada tahun 1985. Itu yang sudah dilakukan Soeharto. Guntur Romli, kau bikin apa? Itu dia. Ya, cobalah berdamai dengan diri sendiri. Kan gampang. Tapi belajarlah berdamai dengan masa lalu. Gampang berdamai dengan diri sendiri. Siapa bilang susah? Tak susah. Tapi berdamai dengan masa lalu, dengan orang-orang yang ada di masa lalu kita, dengan orang-orang yang terlibat dengan, ya, apa namanya, kesengsaraan yang kita alami di masa lalu, susah. Ya, makanya mereka mengeluarkan versi masing-masing, mengatakan, wah, kami itu, siapa kalian yang pernah dipenjara? Siapa kalian yang pernah kantornya itu dibakar? Siapa kalian pernah dikejar-kejar? Belum pernah ada partai politik selain kami. Betul. Nah, itulah perjuangan kalian. Kan begitu. Itu yang kalian perjuangkan. Tapi saat ini adalah waktunya rekonsiliasi. Kan begitu. Kita lupakan masa lalu. Ya kan, ya udah kita berikan. Apa sih susahnya menganggap beliau sebagai pahlawan? Karena toh juga beliau itu punya jasa. Kan begitu. Tapi emang susah orang ini. Jujur aja ku bilang, ya. Bapak Joko Widodo, kalian tengok, ya, bagaimana beliau itu 2 periode bermusuhan dalam tanda kutip dengan Bapak Prabowo, tapi bisa berdamai dengan masa lalu. Kita lihat bagaimana Bapak SBY, ya, dia presiden, Bapak Joko Widodo kalau nggak salah masih wali kota waktu itu, ya. Tapi dalam beberapa pertemuan, ya, kita melihat bahwasanya Bapak SBY, ya, seolah-olah tidak notice gitu bahwa di situ ada Bapak Joko Widodo, kan begitu. Tapi Bapak Joko Widodo saat ini sudah bisa berdamai dengan masa lalu. Makanya dia udah kompak sekarang mereka bertiga, ya, Bapak Prabowo, Bapak SBY dan juga Bapak Joko Widodo, sehingga mereka membentuk sebuah trio yang bernama PSG. Apa itu PSG? Prabowo, SBY, Jokowi. Anies Baswedan, siapa sangka? Tahun 2017 siapa yang nyangka Anies Baswedan bakalan bisa gandengan tangan sama Ahok? Sekarang sudah bergandengan tangan, salaman, cipika-cipiki, bercengkrama. Sehingga satu lagu wajib mereka yang nggak bisa mereka lupakan. Kemesraan ini kok cepat kali berlalu. Bisa kok berdamai dengan masa lalu. Satu-satunya tokoh yang nggak bisa berdamai dengan masa lalu itu cuma Megawati. Nggak bisa berdamai dengan SBY. Nggak bisa berdamai dengan Jokowi. Nggak bisa berdamai dengan Gibran. Nggak bisa berdamai dengan Soeharto. Padahal Soeharto sudah nggak ada. Kacau ini. Tapi nggak apa-apa, ya, penilaian ini kembali kepada kalian semua, ya. Bagaimana? Ya, memang betul, ya, Bapak Soeharto memiliki kekurangan dan kelebihan, ya. Tapi tidak bisa dipungkiri, ya, beberapa tahun yang lalu di belakang truk seringkali kita melihat ada tulisan penak zamanku toh. Itu sebuah gambaran bahwasanya, ya, masa-masa Soeharto itu, ya, itu menjadi sebuah kenangan indah. Piye kabare? Penak zamanku toh. Aduh, ya. Itu dia. Itu dulu dari Opung Perbelang. Salam NKRI, NKRI harga mati.